Kami, tim penyidik, akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu anak perusahaan BUMN PT Peruri Digital Security terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Salah satu anak perusahaan daripada BUMN, kegiatan tersebut secara administratif dokumennya telah dilengkapi, tetapi tidak pernah dilakukan proses pengadaan barang dan jasa atau melanggar SOP. Kemudian hasil pekerjaan yang tertera pada kontrak tidak pernah diserah terimakan atau fiktif, tetapi tetap dilakukan pembayaran. Modus operandi yang dilakukan yaitu dengan membuat penyediaan data storage, network performance monitoring dan diagnostik, SIM, serta managed service dengan cara fiktif pada tahun anggaran 2018. Modus operandi daripada tindak pidana ini adalah pengadaan penyediaan data storage, network performance monitoring dan diagnostik, SIM dan managed service di PT PDS. Secara administratif dokumennya telah dilengkapi tetapi tidak pernah dilakukan proses pengadaan barang dan jasa. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan melanggar SOP. Kemudian barang hasil pekerjaan tidak pernah diserah terimakan atau fiktif, tetapi dilakukan pembayaran. Subdit 5 Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya melakukan penyitaan beberapa barang bukti berupa uang tunai sejumlah 8,9 miliar rupiah, dokumen kontrak, dokumen serah terima barang, dokumen uji terima barang, dan dokumen pembayaran terkait tindak pidana korupsi PT PDS. Kemudian penyidik dari Krimsus Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 40 orang. Kemudian aset negara yang berhasil diselamatkan, yaitu dilakukan penyitaan uang sebanyak barang bukti sebanyak 8 miliar 959 juta. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan kasus dugaan korupsi itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 29 Juni 2021 dan sejak saat itu jajaran Ditreskrimsus menyelidiki hingga memastikan adanya tindak pidana korupsi di perusahaan PDS. Untuk diketahui teman-teman bahwa ini mendasari adanya laporan polisi yang diterima oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 29 Juni 2021. Tak hanya menyita barang bukti, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 40 orang saksi. Dari ke-40 orang yang akan diperiksa ini, ini akan statusnya nanti bisa meningkat tentunya karena ini sudah dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Nanti akan ada tersangkanya, nanti akan kita sampaikan kemudian Kemudian kerugian yang ditanyakan tadi itu 10 miliar. Adapun pasal yang disangkakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian terkait dengan kasus ini, tentunya ini adalah tindak pidana korupsi. Kita menerapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 2 dan pasal 3. Dari Jakarta, Tim Liputan Mata News melaporkan.